posisi berlawanan ya teman-teman. Nah seperti tikungan kayak gini, dan sudah sering sih terjadi laka di sini. Terlebih lagi ketika malam hari atau posisi pas hujan ya. Nah ini kita melewatin lagi jembatan besi teman-teman. Dan di Kota Pendopo ini cuman ada satu SPBU teman-teman. SPBU-nya ada di setelah jembatan ini sebelah kiri ini ya teman-teman. Nah di sini SPBU ya nggak terlalu besar sih. Nah, ini kita mau mampir dulu teman-teman. Ini perut lumayan keroncongan, mau cari sarapan dulu ya teman-teman. Kira-kira sarapannya apa? Ini dia, kalau di Pendopo saya pagi-pagi carinya, nah ini yang ada di depan ini teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Ini kita lanjutkan perjalanan kita. Sekarang kita posisi sudah keluar dari perkampungan Desa Semangus teman-teman. Ini kita berada di jalan menuju ke Benakat Minyak, dan jalannya ini berlika-liku ya teman-teman. Makanya kalau lewat sini itu wajib membunyikan klakson ya teman-teman di setiap tikungan ini, karena kita nggak tahu, khususnya mobil ya teman-teman, karena jalannya lumayan sempit ini kalau untuk kendaraan roda 4. Kalau untuk roda 2 ini takutnya juga ada yang nyelonong, maksudnya dia nggak kemakan tikungan, lanjut ambil jalur ke tengah sampai ke posisi berlawanan ya teman-teman. Nah seperti tikungan kayak gini, dan sudah sering sih terjadi laka di sini. Terlebih lagi ketika malam hari atau posisi pas hujan ya teman-teman, karena sini ya namanya juga tikungan ya. Jadi kalau hujan jalannya licin, dan kalau malam di sini pastinya gelap sekali teman-teman. Oh iya, ini buat teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan video ini, bahkan channel ini adalah perjalanan saya di part kedua dari Musirawas, Desa Ciptodadi, Kampung Bali, Kecamatan Sukakarya, menuju ke Kota Prabu Muli teman-teman. Dan kita ini tadi startnya ini dari setelah perkampungan Desa Semangus teman-teman. Ini sudah masuk di Kabupaten Pali ya, Sumatera Selatan gitu. Yang belum menonton video di part 1 silakan ditonton dulu videonya biar ceritanya nyambung. Langsung saja kita skip. Ini kita langsung menuju ke sebuah jembatan teman-teman, jembatan besi ya teman-teman. Kalau tadi kita sudah melewatin di Desa Semangus itu ada 2 jembatan besi yang sekarang sudah dibangun permanen teman-teman, yaitu jembatan air Semangus 1 dan 2. Nah ini kita melewatin lagi jembatan besi teman-teman. Nah memang kondisinya sekarang sudah agak menurun ya teman-teman, tapi yang enaknya itu kalau di sini nih jembatan besinya itu pakai plat gitu ya teman-teman. Jadi bukan besi dari pipa gitu yang suka hilang atau lepas besinya. Nah sekarang kita sudah masuk ke Desa Benakat Minyak ini teman-teman. Di depan kita ada ketemu pertigaan ya, dimana yang ke kanan itu ke Simpang Solar teman-teman, atau ke jalan logging ya teman-teman, ke jalan logging namanya Simpang Solar. Nah kita ambil yang ke kiri ini ke arah Pendopo teman-teman, seperti di perjalanan kita sebelumnya teman-teman. Jadi di setiap persimpangan itu sekarang sudah ada plang petunjuk arah atau petunjuk kota mana tujuan kita ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi kita bakal nyasar gitu atau kebingungan gitu. Nah ini kita bakal ketemu lagi dengan jembatan besi teman-teman. Jadi memang
perjalanan dari Musirawas sampai ke Pendopo ini, Pali ini, memang kita akan menjumpai banyak sekali jembatan yang masih terbuat dari besi ya teman-teman, kan belum jadi jembatan permanen yang sudah cor-coran gitu. Karena memang jalan yang kita lintasin sekarang ini yang akan jadi jalan lintas antara Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Pali ini dulunya dibangun dan merupakan jalan lokasi perusahaan-perusahaan seperti Pertamina dan MHP gitu ya teman-teman, PT MHP gitu. Aman jembatannya teman-teman. Lanjut skip teman-teman, kita sekarang akan menuju ke pertigaan lagi teman-teman. Nah tapi sebelumnya ini kita melintasi jembatan yang dulunya ini juga jembatan besi teman-teman, dan ini karena kecil ya teman-teman, jadi bisa dibangun pakai gorong-gorong gitu tadi teman-teman, dan masih dalam pengerjaan ya. Nah ini ada pertigaan teman-teman, kita ambil ke arah yang ke kanan untuk menuju ke kota Pendopo. Kalau yang ke kiri tadi itu kalau berdasarkan petunjuk di plang petunjuk arah tadi itu ke Talang Padang teman-teman, tapi saya kurang tahu juga ya, saya belum pernah ke sana teman-teman. Dulu pernah sih, dulu sekali, cuman udah lupa jalurnya. Ini memang sengaja di skip ya teman-teman, karena memang kalau mau ambil full gitu durasinya panjang sekali nih. Walaupun sudah di skip ini juga tetap panjang durasinya. Kita bagi beberapa part ini nanti ya teman-teman videonya ini. Ini aja udah kita masukkan dalam part kedua video kali ini. Dan tadi kita barusan ngelewatin pertigaan teman-teman, yang dari arah kanan itu jalan logging ya teman-teman. Kalau dulu jalannya ini sebelum dari Penangkat Minyak itu kita sering melalui jalur yang ke kanan tadi teman-teman, untuk ke Musirawas ya. Tapi sekarang itu sudah dijadikan memang dikhususkan untuk kendaraan logging saja yang lewat sana teman-teman. Sudah dikasih pengumuman sama PT MHP itu jalannya khusus untuk kendaraan logging. Ada di Simpang Madu ya teman-teman, pelangnya gitu. Nah di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Al-Sairi teman-teman. Recommended untuk teman-teman yang mau beristirahat, sholat atau sekedar merenggangkan tubuh untuk menyegarkan kembali ya teman-teman setelah seharian menyopir gitu. Untuk teman-teman yang lagi mudik perjalanan jauh seperti ke Lubuk Linggau, Bengkulu atau Jambi ya teman-teman, bisa istirahat di sana teman-teman. Masjidnya baru itu kok. Kalau nggak salah itu kemarin sebelum puasa tahun ini ya teman-teman digunakan masjid itu. Nah ini di depan kita ada truk logging ini teman-teman. Agak ngeri-ngeri sedap kalau ada di sampingnya ini, jadi kita harus ambil jarak agak jauh ya teman-teman untuk nyalipnya ini. Nah ini kita sampai lagi di pertigaan teman-teman, dan di sini jangan sampai salah ambil arah ya teman-teman, karena kalau di plang petunjuk itu tadi tertulis jurusan Prabu Muli itu belok ke kanan teman-teman, tapi itu nggak sesuai ya teman-teman. Saya pernah sendiri mempraktekannya lewat ke kanan sana jauh sebelum jalan ini bagus, itu muter sekali teman-teman. Memang nanti tembus di jalan lintas Pendopo Belimbing teman-teman, tapi itu jalannya muter sekali, dan memang itu jalan mobil logging yang banyak lewat sana teman-teman. Jadi saran saya tetap berada di jalur ini. Oh iya, untuk pertigaan yang kita lewatin tadi teman-teman itu namanya Simpang Pitu ya teman-teman, dan ini kita sudah masuk ke suatu desa yang berada di antara dari Simpang Pitu tadi sampai ke Pendopo. Ini namanya Sungai Baung teman-teman, dan kita akan melintasi desa ini. Cukup panjang desa ini teman-teman, dan sepanjang jalan ini kita akan melintasi beberapa dusun yang ada di desa Sungai Baung ini teman-teman. Jadi nanti kita akan ketemu perkampungan, nanti ketemu hutan lagi, perkampungan lagi ya, seperti itu teman-teman. Karena karakteristik desa-desa di Sumatera Selatan ini ya seperti itu ya teman-teman. Banyak dusun-dusun yang masih
terpisah dengan hutan atau kebun gitu. Kita langsung meluncur ke arah Pendopo teman-teman, kota Pendopo, kotanya Kabupaten Pali teman-teman. Nah ini teman-teman, kita udah sampai ke Pendopo ya teman-teman. Nanti setelah dari Sungai Baung tadi, kita akan ketemu dengan perkampungan namanya Talang Tumbur, kemudian maju lagi Talang Baru, baru sampai kita di pusat kota Pendopo teman-teman. Dan entah kenapa kalau kita cari di Google Map ya teman-teman, ini Pendopo ini nggak ada istilahnya. Di Pali itu taunya Talang Ubi ya teman-teman. Kalau secara apa ya, administrasi yang kita lihat di seperti di Google Map atau di Google gitu kan. Tapi yang kami tahu itu kalau Kabupaten Pali itu di mana kotanya itu pasti kita sebut di Pendopo gitu teman-teman. Dan seperti perusahaan BUMN seperti Pertamina saja itu menyebutkan filenya ini fil Pendopo ya teman-teman, bukan Talang Ubi, namun dia masuk dalam kecamatan Talang Ubi gitu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini sejarah atau historinya kenapa bisa disebut kota Pendopo. Tapi yang saya tahu ini dulu Pendopo ini merupakan penghasil minyak terbesar di Asia Tenggara teman-teman. Waktu zaman Belanda ya, penjajahan Belanda, di sini memang banyak bekas-bekas rumah Belanda itu di apa namanya pusat kota Pendopo ya teman-teman. Dan sekarang sudah dikelola sama Pertamina ya teman-teman. Dan untuk melintas di sini hati-hati ya teman-teman, karena memang jalannya agak sempit dan mepet dengan pemukiman penduduk teman-teman. Apalagi kalau aktivitas pagi dan sore itu banyak anak-anak yang dia berjalan atau bermain di pinggir jalan itu, terutama untuk kita yang pakai roda 4 ya teman-teman, karena memang jalannya agak sempit ini teman-teman. Ada mobil berhenti atau parkir di pinggir jalan aja bisa mengganggu perjalanan ini teman-teman. Buat teman-teman yang tahu kenapa kota ini disebut Pendopo atau sampai sekarang orang familiar dengan Pendopo, padahal kalau kita cari di Google Map itu nggak dapat Pendopo teman-teman. Kalau kita ketik Pendopo itu akan dapatnya itu Pendopo Lintang yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Kecuali teman-teman spesifik nyebutnya ya, misalkan Simpang 5 Pendopo, nah itu baru nanti akan dapat di Google Map itu teman-teman, langsung ditunjukin Simpang 5 Pendopo itu teman-teman. Tapi kalau sekedar Pendopo aja gitu, Pendopo Pali aja saya nggak nemu teman-teman. Nah mungkin teman-teman yang tahu ya bisa kasih atau sharing ilmunya di kolom komentar ya teman-teman, biar teman-teman yang lain bisa paham juga gitu. Nah ini di ujung dari perjalanan Musirawas Pali ini kita sampai di pertigaan ini teman-teman. Nah yang ke kiri itu masuk ke Komperta Pendopo ya teman-teman, itu dari pintu belakang gitu. Nggak ada penjagaan security, teman-teman juga bisa lewat sana teman-teman. Kalau lewat sana itu kalau mau ke masjid atau ke ATM ya teman-teman, ada ATM di sana kalau nggak salah, ATM BRI atau Mandiri gitu teman-teman, saya lupa gitu. Terus supermarket ada juga. Tapi kalau mau agak lancar ya, kalau menurut saya kalau agak cepat lewat sini ya teman-teman, lewat ke kanan ini, nanti sama-sama ketemu di Simpang 5 teman-teman. Nah itu kalau yang ke kanan itu ke arah pasar ya, pasar Pendopo. Nah kalau lewat Komperta itu, komplek Pertamina itu banyak polisi tidurnya teman-teman, dan polisi tidurnya segede-gede gaban gitu ya, besar-besar gitu, tinggi gitu. Kalau lewat sini nggak ada, lancar teman-teman, nggak ada polisi tidurnya ya. Ada tapi kecil-kecil banget, udah kita lewatin tadi. Ini kita mengarah ke Simpang 5 Pendopo. Nah itulah yang saya bilang tadi, kalau kita ketik di Google Map
Simpang 5 Pendopo itu langsung nanti diarahkan ke Simpang 5 yang akan kita lewati ini nanti teman-teman. Kalau di video motovlog saya ini di jalur ini ya teman-teman, saya memang banyak infokan itu buat yang kendaraan roda 4, karena yang melintas di sini memang biasanya yang orang-orang jauh yang pengen tahu kondisi jalan ini ya teman-teman. Kalau motoran untuk jarak jauh seperti saya sendiri ini sangat jarang teman-teman. Yang banyak ya memang roda 4 ya teman-teman, yang mudik dari luar kota gitu atau dari Jawa ke Sumatera yang ingin melalui jalan lintas ini teman-teman. Dan nah, setelah tikungan ini kita sampai di Simpang 5 Pendopo. Nah, itu di tengah-tengahnya, di tengah-tengah Simpang 5 itu sedang dibangun seperti apa ya, monumen gitu teman-teman. Monumen atau apa, patung ini sepertinya teman-teman. Nah, itu teman-teman, kalau yang ke kiri itu dari Komperta tadi ya. Nah, itu yang ke kiri lagi itu ke Talang Akar, sedangkan ke kanan sana itu ke pasar teman-teman. Dan kita ambil arahnya yang ke sini. Dan yang ke Talang Akar, arah ke Talang Akar tadi itu bisa tembus ke Sekayu ya teman-teman, melalui Jirak gitu. Kalau ini jalan lintas Pendopo Blimbing teman-teman. Dan memang jalan di Kota Pendopo ini agak lumayan sempit ya teman-teman. Ini kita jalan hari Minggu teman-teman. Kalau di hari pas hari kerja gitu, hari Senin sampai Jumat gitu, pagi dan sore ini agak macet ya teman-teman. Padat karena kendaraan yang melintas di sini. Para pegawai atau anak sekolah itu campur jadi satu lewat jalan ini. Dan kiri kanan sudah mepet sama apa, rumah-rumah dan tempat-tempat usaha ya teman-teman. Jadi ya gitu, padat merayap gitu kalau sedang ramai-ramainya gitu. Kalau ini hari Minggu jadi agak lengang gitu teman-teman. Dan biasanya memang di setiap video-video saya yang melintas di Pendopo ini teman-teman, saya akan menyarankan untuk teman-teman yang kemalaman untuk melintas di jalur Pendopo Musirawas yang sampai di sini itu udah malam ya teman-teman. Kalau bisa istirahat aja dulu di Kota Pendopo, baru lanjut di siang harinya gitu, karena nggak rekomen untuk perjalanan malam ya teman-teman. Bukan karena apa-apa, karena memang jalannya yang satu sepi, terus yang kedua memang kita sulit mencari bantuan ketika kita terdapat ada masalah dengan kendaraan kita di jalan gitu teman-teman. Dan daripada kita menunggu di sana di hutan ya teman-teman, kita nggak tahu kondisi hutan, karena masih banyak hewan-hewan liar seperti beruang atau babi hutan sama gajah teman-teman, yang saya tahu itu di sana gitu. Jadi kalau memang kemalaman di sini sudah banyak penginapan atau hotel teman-teman di Pendopo ini ya. Saya sarankan kalau memang sudah kemalaman, mending istirahat dulu di sini, baru kemudian besok pagi atau siang harinya melintas di jalur Pali Musirawas. Dan di Kota Pendopo ini cuman ada satu SPBU teman-teman. SPBU-nya ada di setelah jembatan ini sebelah kiri nih ya teman-teman. Nah, di sini SPBU ya nggak terlalu besar sih. Cuman kalau teman-teman yang dari arah Palembang menuju ke Musirawas atau Lubuk Linggau gitu, yang bahan bakarnya sudah mulai mepet, sebaiknya diisi dulu teman-teman, karena di sepanjang lintas dari Pendopo sampai ke Musirawas itu nggak ada SPBU teman-teman, kecuali sudah sampai di Musirawas di Sukakarya itu sudah ada SPBU-nya. Tapi itu sama seperti di sini, cuman sampai sore ya teman-teman. Dan kalau di sini masih ada untuk jenis solar teman-teman. Tapi kalau di Sukakarya itu di Musirawas itu cuman ada Pertalite sama Pertamax teman-teman. Untuk jenis solar maupun Dex nggak ada ya. Ada juga nanti di Simpang Semambang, tapi biasanya itu untuk solar sekarang ini di wilayah Musirawas itu agak langka, antri gitu teman-teman. Paling belinya eceran gitu.
Nah, sedangkan yang ada di jalan lintas ini, jalan lintas antara Kota Pendopo sampai ke Simpang Blimbing itu masih ada satu lagi teman-teman, SPBU-nya ya. SPBU ada di sisi kiri jalan di Desa Simpang Tais teman-teman. Nah, teman-teman yang ke arah Palembang itu bisa ngisi di sana untuk bahan bakarnya teman-teman. Tapi sama juga ya untuk jenis solar, baik di SPBU yang ada di pendopo tadi maupun yang ada di depan, itu biasanya antri teman-teman untuk solar. Truk-truk itu biasanya sampai panjang ya antrinya. By the way, di sebelah kanan kita ini adalah padang golep milik Pertamina Fil Pendopo teman-teman. Jadi dilihat itu kering ya, rumputnya itu udah nggak kayak lapangan golep lagi, itu udah kering karena ya masuk musim kemarau ini teman-teman. Ini masih enak, cuacanya udah mulai terang ya teman-teman, dari kabut asap. Tadi kita perjalanan sepanjang Musirawas sampai ke Semangus tadi ya teman-teman, masih tampak asap itu, asap kabut asap gitu. Nah, ini kita mau mampir dulu teman-teman. Ini perut lumayan keroncongan, mau cari sarapan dulu ya teman-teman. Kira-kira sarapannya apa? Ini dia, kalau di Pendopo saya pagi-pagi carinya, nah ini yang ada di depan ini teman-teman. Cari yang simple, enak, dan ramah di kantong. Nyomai dulu ini teman-teman. A few moments later. Nah, beres teman-teman. Selesai sarapan, kita lanjut lagi perjalanannya. Saya tadi makan somai yang di depan itu teman-teman. Ya lumayan itu, kalau Sabtu Minggu biasanya saya perhatikan rame ya teman-teman. Dan memang enak sih. Isiannya campur tadi 10.000 teman-teman. Tambah mineral gelas itu 1.000, jadi 11.000 tadi. Bismillah. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita teman-teman menuju Prabu Mulih. Nah, kalau teman-teman yang sampai sini pagi gitu ya, mau cari sarapan, banyak teman-teman di sini, banyak pilihan. Ada nasi uduk, somai, apalagi ya, jenis mie-mian itu ya banyak sih di kanan kiri jalan menuju Pendopo ini banyak teman-teman. Untuk menuju ke arah Palembang atau arah Prabu Mulih ini ada dua jalur ya teman-teman, dua jalan yang teman-teman bisa pilih. Itu kalau ada jalur alternatif itu melalui Tanah Abang, nanti tembus di Payuputat Prabu Mulih teman-teman. Dan kalau jalur normalnya itu lewat sini ya teman-teman, Simpang Blimbing, terus ketemu di persimpangan jalan lintas lintas tengah teman-teman, jalan lintas antara Muara Enim Prabu Mulih teman-teman. Nah, insya Allah untuk trip kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melintasi di jalan ini ya teman-teman, jalan lintas Pendopo Blimbing. Nanti ketemu di jalan lintas lintas tengah Sumatera itu yang menghubungkan Muara Enim Prabu Mulih teman-teman. Gitu. Kalau jalan lewat Tanah Abang itu jaraknya dengan kita melalui jalan Simpang Blimbing itu hampir sama ya teman-teman, tapi mungkin lebih cepat sedikit lewat Tanah Abang, tapi jalannya kecil teman-teman. Dan untuk saat ini beberapa titik itu banyak yang sudah mulai rusak jalannya. Terus kalau untuk pakai kendaraan roda 2 masih nyaman lah untuk lewat di lewat melalui via Tanah Abang teman-teman. Tapi kalau untuk kendaraan roda 4 ya teman-teman, karena jalannya sempit, itu mending lewat Simpang Blimbing aja, karena dan jalur ini jalur dari Pendopo sampai Simpang Blimbing, treknya hampir 80% lurus ya teman-teman. Jadi
bisa agak kenceng gitu, jalannya juga bagus. Nanti kita telusuri sama-sama teman-teman jalurnya ya. Nah, paling yang jalur yang agak macet itu yang biasanya sering terjadi kemacetan ya di simpang Blimbingnya itu, karena di situ terdapat berbagai perlintasan, termasuk simpang Blimbing itu sendiri, sama ada persimpangan dengan rel kereta api, rel ganda ya teman-teman. Dan intensitas perjalanan kereta api Babaranjang itu yang biasanya sering bikin kemacetan di sana teman-teman, karena sudah panjang, intensitasnya sering teman-teman. Babaranjang lewat sana ya. Babaranjang itu adalah kereta pengangkut batu bara ya teman-teman. Babaranjang kepanjangannya batu bara rangkaian panjang, jadi memang gerbongnya panjang sekali, ada lebih dari 30 gerbong, bisa sampai 40 atau lebih teman-teman gerbongnya ya. Dan biasanya karena saking panjangnya itu ditarik sama 2 lokomotif. Sedangkan untuk kereta penumpangnya sendiri nggak banyak ya teman-teman. Cuman ada 2 perjalanan itu, perjalanan pagi dan perjalanan malam untuk yang ke arah Prabu Mulih Lubuk Linggau atau sebaliknya teman-teman. Ini kita sudah mulai meninggalkan kota Pendopo teman-teman, tapi untuk kantor pemerintahan, terutama kantor bupati teman-teman, itu ada di ujung dari kota Pendopo ini sendiri ya teman-teman. Dan gedungnya itu kalau nggak salah masih memakai gedung milik pusat pendidikannya PT MHP teman-teman, kalau saya nggak salah ya, tolong dikoreksi teman-teman. Itu ada di sisi kiri jalan. Nah, tidak jauh dari simpang kantor bupati itu kita akan sampai di tempat yang namanya Simpang Raja, di mana di simpang tersebut terdapat jalan alternatif jurusan ke Prabu Muli via Tanah Abang. Tapi untuk trip kali ini kita nggak lewat sana ya teman-teman, kita lewatnya lurus. Itu kalau yang ke arah Tanah Abang itu nanti belok ke kiri, kita nanti tetap lurus untuk sampai ke simpang Blimbing. Kayaknya untuk trip kali ini kita bagi menjadi 3 part ya teman-teman, karena ini kayaknya udah terlalu panjang durasinya, nanti teman-teman juga bosen. Jadi nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya ya, untuk sampai ke kota Prabu Muli. Nah, yang ada jalan belok ke kiri ini ya teman-teman, ini adalah kantor Bupati Kabupaten Pali. Pali itu sendiri adalah singkatan dari Penukal Abab Lematang Ilir. Oke teman-teman, ini di depan ini kita udah sampai di Simpang Raja ya. Di videonya kita udahin sampai sini dulu untuk part 2. Nanti teman-teman sambung lagi di part 3 ya, untuk perjalanan sampai ke kota Prabu Muli. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nyimak dan nonton video ini dari part 1 sampai part 2 ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.